Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak kelas 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam proses pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 1 Malang. Pada kesempatan kali anak-anak, kita akan membahas bab mengenai bersuci. Jadi pelajaran sekarang adalah pelajaran fikih, dan yang kita bahas dalam pelajaran fikih adalah mengenai bersuci. Oleh karena itu, saya harap anak-anak fokus dengan penjelasan dan mencatat segala sesuatu yang penting untuk dicatat dari penjelasan ini. Baik, langsung saja. Baik, anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lebih dalam membahas mengenai bersuci, kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari bersuci itu. Bersuci itu merupakan dalam bahasa Arab itu lebih dikenal dengan istilah toharatun atau at-toharo, yang artinya apa? Yang artinya adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari yang namanya najis dan juga hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi bersuci itu adalah membersihkan segala sesuatu, baik itu diri kita, baik itu pakaian kita, baik itu rumah kita, dari segala sesuatu yang bersifat najis. Ataupun dalam keadaan diri kita dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar, itu harus disucikan. Lah, itu ada tata caranya, ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Jadi apakah bersuci itu sama, Pak, dengan membersihkan diri? Ya, jawabannya hampir sama. Namun ada yang membedakan. Kalau membersihkan diri hanya sekedar mandi, terus menghilangkan tangan kita dari kotoran dengan menggunakan sabun, itu sama-sama tujuannya itu sama, untuk membersihkan dari kotoran. Bersuci juga tujuannya sama, untuk membersihkan dengan kotoran. Namun ada yang membedakan. Apa, Pak, yang membedakan? Yang pertama, niatnya. Jadi bersuci dalam agama itu macam-macam. Ada dengan wudhu, ada dengan mandi, kemudian ada namanya istinja, ada yang namanya istihjar. Nah, semuanya itu membutuhkan yang namanya niat. Kalau membersihkan diri, hanya membersihkan diri, misalkan kita terkena kotoran, kita tidak ada tujuan bersuci, tapi kita tujuannya hanya membersihkan diri, maka tidak perlu yang namanya niat. Nah, tapi kalau bersuci, itu ada niatnya. Itu yang membedakan yang pertama. Kemudian, tujuannya sama. Bersuci tujuannya membersihkan diri. Membersihkan diri tujuannya juga untuk membersihkan. Nah, itu sama. Kemudian tata caranya. Lah, ini tata caranya berbeda. Kalau membersihkan diri itu tata caranya bebas, nggak ada aturannya. Yang penting bersih dari najis, dari kotoran. Nah, itu membersihkan diri namanya, nggak ada aturan-aturan yang pasti. Tetapi kalau namanya bersuci, itu ada aturan-aturannya. Contohnya wudhu. Wudhu itu ada aturan-aturannya. Dimulai dengan membasuh tangan, kemudian berkumur, kemudian istinsyak, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, dan lain sebagainya. Tapi kalau membersihkan diri, itu bebas. Yang penting najisnya, kotorannya hilang, itu sudah disebut membersihkan diri. Tapi kalau bersuci, itu sesuatu yang khusus, lebih khusus lagi. Bersuci itu membersihkan diri, tapi ada aturan-aturannya yang diatur oleh agama. Kemudian mengikuti pola hidup sehat.
ya salah satu unsur dari bersuci, salah satu tujuan bersuci adalah apa? Untuk mengikuti pola hidup sehat, supaya terbebas dari kuman dan lain sebagainya. Dan begitu juga ketika membersihkan diri, tujuannya apa? Untuk mengikuti pola hidup sehat. Nah, itulah sedikit pengertian mengenai bersuci. Jadi harus diingat ya, bersuci dalam bahasa Arab artinya apa? Bersuci merupakan apa? Dalam bahasa Arab disebut dengan at-toharo. Apa artinya at-toharo itu, Pak? Membersihkan diri ataupun pakaian kita ataupun tempat-tempat kita dari benda-benda yang bersifat najis. Dengan cara apa? Dengan cara tertentu yang ditentukan oleh syarat agama. Lah nanti cara-caranya kita akan bahas di penjelasan yang akan datang. Baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembagian bersuci. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian bersuci. Bersuci itu artinya membersihkan diri dari ataupun pakaian kita ataupun tempat rumah kita dari segala sesuatu yang bersifat najis dan juga hadas. Lah, yang namanya bersuci itu dibagi menjadi dua. Ada bersuci dari najis, ada bersuci dari hadas. Lah, apa Pak perbedaan najis dan hadas? Najis itu adalah suatu benda, sedangkan hadas adalah suatu keadaan. Contohnya, ketika orang buang air kecilnya ini disebut najis. Ya, air kencingnya disebut najis. Sedangkan orang yang mengeluarkan air kencing disebut orang yang sedang berhadas kecil. Bisa dipahami di sini? Jadi yang namanya najis itu merupakan suatu benda. Baik itu kotoran, baik itu darah, baik itu bangkai, sesuatu yang bersifat benda, di mana benda tersebut merupakan sesuatu yang kotor, itu disebut dengan najis. Tetapi hadas itu adalah keadaan seseorang setelah mengeluarkan sesuatu yang bersifat najis. Seseorang setelah buang air besar, berarti orang tersebut dalam keadaan hadas kecil. Seseorang setelah buang air kecil, maka orang yang mengeluarkan air kecil itu disebut apa? Disebut orang yang sedang berhadas kecil. Nah, oleh karena itu pembagian bersuci itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, bersuci dari yang namanya najis. Jadi kalau misalkan di badan kita ini ada yang menempel suatu najis, misalkan kotoran ayam dan lain sebagainya, maka hal tersebut harus dibersihkan. Dengan cara apa Pak untuk mensucikan diri dari najis? Yaitu dengan dibersihkan dengan kotoran tersebut sampai hilang bentuknya, sampai hilang rasanya, sampai hilang baunya, sampai hilang warnanya. Itu salah satu cara bersuci dari najis. Yaitu apa? Menghilangkan najisnya. Sampai apa Pak? Sampai hilang baunya, sampai hilang rasanya, sampai hilang warnanya. Itu bersuci dari najis. Kemudian yang kedua, bersuci dari hadas. Yang pertama tadi, pembagian pertama apa? Bersuci dari najis. Yang kedua apa Pak? Bersuci dari hadas. Jadi ketika seseorang dalam keadaan hadas, kapan? Yaitu ketika seseorang setelah mengeluarkan sesuatu dari lubang depan ataupun dari lubang belakang, maka orang tersebut dalam keadaan hadas kecil. Caranya bagaimana Pak? Yang pertama, satu, najisnya harus dihilangkan dulu. Misalkan setelah buang air kecil, maka najis yang menempel dalam tubuh itu harus dihilangkan dulu. Setelah najisnya ini hilang, baru bersuci dari hadasnya, dari keadaannya. Dengan cara apa Pak? Dengan cara berwudu. Bisa dipahami di sini? Jadi yang namanya bersuci dari hadas itu ada
dengan cara ada hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil, cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Kalau hadas besar, cara mensucikannya dengan apa, Pak? Dengan mandi besar. Lah, itu adalah dua jenis pembagian bersuci. Yang pertama bersuci dari najis, yang kedua bersuci dari hadas. Kalau bersuci dari najis, cukup dengan cara menghilangkan najisnya saja. Sampai hilang baunya, rasanya, dan juga warnanya. Tapi kalau bersuci dari hadas, itu tidak cukup hanya menghilangkan rasa dan bau dan warnanya. Tapi harus dilakukan dengan cara berwudu. Bisa dipahami di sini? Baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dalil bersuci. Jadi, anak-anak sekalian, yang namanya segala sesuatu ibadah, segala bentuk ibadah yang ada dalam agama, itu ada dalilnya. Apa itu, Pak, dalil? Dalil itu ada sumbernya, ada sandarannya, ada landasannya, ada perintahnya. Dari siapa? Dari Allah ataupun dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bersuci itu merupakan apa? Suatu amal ibadah yang mempunyai sumbernya, yang mempunyai landasan hukumnya, yang mempunyai dasarnya. Apa, Pak, dasarnya bersuci? Dasarnya bersuci banyak sekali, di antaranya terdapat dalam Al-Qur'an. Apa? Yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka apa? Basuhlah wajahmu wa aidiakum, dan juga tanganmu, ilal marofiki, sampai ke siku, wamsahu, dan sapulah ataupun dan basahilah kepalamu, biru usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu juga sampai ke apa? Ke atas mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, jika kamu junub maka mandilah. Lah, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bersuci. Jadi bersuci itu merupakan suatu amal ibadah yang mempunyai dalil, baik itu dalam hadis maupun Al-Qur'an. Dan itu banyak sekali. Di antaranya apa, Pak? Di antaranya adalah ayat yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas mengenai alat untuk bersuci dan pembagiannya. Jadi bersuci itu merupakan suatu apa? Suatu proses atau suatu kegiatan di mana kegiatan tersebut ataupun ibadah tersebut itu membutuhkan yang namanya alat. Lah, alat dalam bersuci itu ada dua. Yang pertama adalah air dan yang kedua adalah benda padat. Lah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa jenis air. Lah, yang pertama alat bersuci. Jadi default atau apa ya artinya? Bersuci itu paling utama adalah menggunakan air. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada air, boleh menggunakan batu, menggunakan tisu, ataupun benda padat lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa penjelasan mengenai pembagian air. Yang pertama, apakah semua air itu bisa digunakan untuk bersuci, Pak? Tentunya tidak. Oleh karena itu dalam hukum fikih, dalam fikih itu yang namanya air dibagi ke beberapa jenis. Yang pertama, air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang suci dan mensucikan. Airnya itu suci dan dapat digunakan untuk mensucikan. Airnya itu halal dan dapat digunakan untuk mensucikan, untuk bersuci. Ada berapa macam, Pak? Ada 7 macam. Yang pertama adalah air hujan. Air hujan itu bisa digunakan berwudu, bisa digunakan juga untuk mandi. Air dari mata air. Air dari mata air ini biasanya air yang ada di pegunungan. Itu bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi. Kemudian yang ketiga ada air laut. Meskipun air laut itu asin, tapi air laut itu halal dan dapat digunakan untuk berwudu dan juga mandi. Kemudian selanjutnya ada air sumur.
Nah, biasanya di Indonesia ini airnya menggunakan air sumur. Itu dapat digunakan berwudu dan juga untuk mensucikan. Kemudian selanjutnya air es salju. Lah ini biasanya di negara-negara Eropa itu biasanya turun salju. Lah, salju itu merupakan sesuatu air yang suci. Jadi bisa digunakan berwudu dan juga mandi. Kemudian selanjutnya air embun. Air embun itu biasanya air yang menempel pada daun ketika pagi hari. Di mana air embun itu merupakan air eh, yang apa? Yang berasal dari udara yang kemudian menempel pada tumbuhan hingga berproses menjadi suatu air. Lah itu dapat digunakan berwudu dan juga untuk mensucikan diri. Itu air yang pertama. Apa tadi? Jenis pertama, airnya halal atau airnya suci dan dapat disucikan dan dapat untuk mensucikan. Jadi 7 macam air tadi itu halal untuk diminum. Dan selain halal untuk diminum, air tersebut juga bisa digunakan untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi, dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang kedua, yaitu airnya suci, airnya halal, tapi tidak dapat digunakan untuk mensucikan. Yaitu air yang bisa diminum, tapi tidak sah jika digunakan untuk bersuci, tidak sah jika digunakan untuk berwudu, untuk mandi dan lain sebagainya. Contohnya apa, Pak? Air yang berasal dari buah-buahan. Misalkan air kelapa. Itu airnya halal diminum, tapi tidak dapat digunakan untuk berwudu, tidak dapat digunakan untuk mandi. Kemudian selanjutnya air yang dikeluarkan dari pepohonan. Misalkan pohon pisang ya. Pohon pisang itu kalau kita tebang itu dalamnya ada airnya. Airnya itu boleh diminum, tetapi tidak sah jika digunakan untuk berwudu ataupun mandi. Kemudian yang ketiga, air yang tercampur benda-benda lain. Contohnya, air dicampur teh, jadi teh. Airnya halal diminum, tapi apakah boleh buat wudhu, Pak? Tidak boleh. Tidak sah jika digunakan untuk berwudu. Air dicampur dengan kopi, jadinya air kopi. Apakah boleh, Pak? Tidak boleh. Jadi, itulah jenis air yang kedua adalah air yang halal, air yang suci, tapi tidak dapat digunakan untuk berwudu. Dan itu ada 3 macam. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan teruskan di pembelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.